Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Lilis di channel Nur Makmur, yaitu channel seputar peternakan kambing etawa. Seperti biasa teman-teman, saya berada di kandang kambing saya, itu tepatnya di Kabupaten Trenggalek. Untuk kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman sama teman-teman semuanya, yaitu tentang cempe kejang setelah 1 minggu lahir. Setelah umur 1 minggu itu cempe saya itu mengalami kejang-kejang begitu teman-teman. Ini dia cempenya. Dia ini sudah umur 3 minggu. Umur 3 minggu, dia ini umur 3 minggu. Awalnya itu kaki belakangnya ini kejang gitu. Kaki belakangnya tuh kejang, terus selang 2 hari kemudian tuh jalannya udah mulai lambat gitu. Tapi kalau yang kanan ini masih lemas. Lama-lama dia naik ke leher. Ini penanganannya saya sudah konsultasi sama dokter hewan, udah dikasih obat, dikasih suntik 4 jenis waktu itu, yaitu kiri kanan. Hari pertama itu kiri kanan, yang kedua sama yang ketiga itu kiri sama kanan begitu. Tapi ada perubahannya sih waktu itu, cuman ya sedikit sekali. Tapi dokter memang sudah menyarankan, sudah kasih arahan bahwa penyakit seperti ini biasanya 50% sembuh dan 50% tidak sembuh. Dokter hewan sudah kasih pengarahan begitu. Ini kalau minumnya masih bagus teman-teman. Ini sebenarnya lemas ya, semuanya itu masih lemas. Ini minumnya juga masih kuat teman-teman. Ini susu itu 1 hari itu masih kuat, satu botol ini 1,5 liter. Ternyata setelah konsultasi sama dokter hewan, ini penyebab kejang-kejang ini adalah dari tetanus atau infeksi, dimana infeksi itu masuknya dari tali pusar ini teman-teman. Di tali pusar ini dia masuknya ke situ di saat tali pusar itu masih basah, jadi bakteri atau virus itu masuknya lewat situ. Jadi kalau sudah kejang-kejang kayak begini, saya kurang tahu ya, soalnya saya juga baru kali ini, selama saya beberapa tahun ini pelihara kambing itu ya lahir terus mengalami peristiwa kayak ini ya baru kali ini. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya ini jadi pengalaman teman-teman peternak semuanya, sehingga teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Jadi tidak perlu belajar dari kenyataan gitu, maksudnya cukup belajar dari pengalaman saya begitu teman-teman. Sehingga di saat kambing itu lahir, penanganan apa yang harus kita lakukan sehingga tidak terjadi infeksi atau tetanus yang mengakibatkan kejang dan bisa juga cempe ini mati begitu. Yang dilakukan yang paling penting itu adalah penanganan sejak lahir. Sejak lahir itu cempe lahir itu kalau memang dipisah dari induknya dipisah, terus pusarnya ini teman-teman itu dikasih betadin atau tidak gusanek atau abu bakar atau antibiotik lah, dikasih antibiotik begitu. Tapi kalau biasanya sih kebanyakan orang pakai betadin lah yang gampang gitu teman-teman. Jadi ya jangan sampailah ini terjadi, sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah penanganan sejak kelahiran, yaitu merawat tali pusarnya. Ini cempe ini umur 3 minggu teman-teman per hari ini. Jadi ini gemuk sekali sebenarnya, tuh gemuk sekali. Minum susunya juga masih kuat.
Tapi saya tidak tahu ya, dokter juga enggak punya obat untuk menyembuhkan gitu. Dokter sendiri bilangnya begitu, 50% 50%, berarti kan dari selama kejadian kan nggak ada yang sembuh gitu, maksudnya pasti nggak sembuh gitu. Jadi ya cara kita ya pencegahan sedini mungkin gitu. Ini kayak gini nih. Ini kalau minum susu dia masih kuat teman-teman, masih bisa gitu. Yang penting dia bisa masuk ke ke mulutnya ini, dia masih bisa nyedot sebenarnya, kan masih bisa. Kalau nanti saya kasih susu ya. Ini selama masih bisa minum susu ya tetap saya kasih susu teman-teman. Saya rawat dengan baik sampai badannya gemuk kayak begini. Coba saya kasih susu ya teman-teman ya. Ini badannya tuh kaku gitu teman-teman, tuh kaku. Ini kayak ini. Coba saya kasih susu ya. Kalau dari susu dia masih bisa minum, masih bisa teman-teman nih. Minumnya masih kuat kayak begini, tapi nggak tahu kok. Minumnya masih kuat, susunya masih kuat, badannya juga bisa gemuk begini, tapi kok dia nggak bisa melawan ini kejang kakunya ini, nggak pengaruh. Padahal sudah suntik. Jadi kan penyakit ini kan benar-benar benar-benar dahsyat gitu nyerang badan. Jadi yang kita lakukan adalah pencegahan sedini mungkin. Soalnya kalau virus itu sudah masuk, ngendaliinnya susah sekali teman-teman. Ini kan terbukti di badannya gemuk kayak begini karena minumnya juga masih kuat. Terus ini juga saya jemur gitu. Kalau malam juga saya pakein saya selimutin pakai yang anget kayak begini. Saya kasih olahraga, saya gantung juga badannya ini. Sini sama sini tuh biar kakinya juga nggak kram begitu. Segala cara ini teman-teman sudah saya bikinkan gantungan begitu. Tapi ternyata kan tetap aja kayak gini 2 minggu. Karena saya semangat sekali. Ini cempe masih bisa bertahan karena minum susunya masih kuat sekali. Ini kalau saya losin ya, ini susu sebotol yang 1,5 liter itu habis begitu. Tapi yang saya heran kenapa dia nggak bisa melawan virus yang ada di badannya itu dengan minumnya masih kuat ini. Jadi ya pengalamannya harus pencegahan sedini mungkin terhadap tali pusarnya. Ini rahangnya kaku teman-teman, jadi untuk masukinnya itu asal bisa masuk aja dia tetap bisa minum. Nih kayak gini nih. Kemarin sore teman-teman, dia ini masih saya ajarin jalan, semuanya tuh masih lemas gitu. Ini penyakit ini nyerangnya ke badan ini cepat sekali. Dia itu kencing sama beraknya juga normal, cuman ya kaku ini. Dia masih mau lagi loh. Asal susu ini masih tetap bisa masuk ke badan, ke mulutnya dia tetap bisa minum. Begitu teman-teman. Itu penjelasan dokter kemarin itu, ciri-ciri kena tetanus itu atau infeksi itu di kakinya ini yang belakang ini kaku, kejang begitu. Terus ekornya ini teman-teman, ekornya ini kaku, nggak bisa turun ke bawah gini. Ini sama lehernya ini kaku, lehernya ini kaku. Itu ciri-ciri kena tetanus. Itu penjelasan dari dokter hewan.
Oke teman-teman, begitu ya pengalaman kali ini. Ini sebenarnya teman-teman, ini apa, pusarnya ini sebenarnya sudah kering ya, sudah kering bagus, tali pusarnya juga udah lepas, tapi virusnya sudah keburu masuk menjalar ke badannya. Jadi itu ya teman-teman pesannya, perawatan sedini mungkin sejak kelahiran itu. Jadi perawatan tali pusar sejak lahir itu benar-benar harus diperhatikan intensif sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Sayang teman-teman, sayang betul nih. Kita nunggunya aja berapa bulan kan. Terus ini mudah-mudahan jadi pengalaman kita bersama, terutama teman-teman peternak yang lain, sehingga tidak perlu praktek langsung seperti saya kayak ini. Teman-teman cukup belajar dari pengalaman saya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.